Oke, selamat siang semuanya. Shalom. Semuanya bersukacita pagi hari ini, amin. Siang hari ini, amin. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara saya akan berkhotbah dengan sesuai dengan tema dari Gereja Betani, yaitu tahun penyertaan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa tema sepanjang tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Nah, kalau tema diberikan bahwa tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan, ini bukan berarti bahwa tahun-tahun yang lalu Tuhan tidak menyertai kita. Justru kalau kita ada di tahun 2016 ini, kita percaya bahwa ini semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sudah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di tahun 2016 ini semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau tema sepanjang tahun ini yang diberikan adalah tahun penyertaan Tuhan, tujuannya adalah supaya setiap kita bukan cuma sekedar tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Kita bukan cuma sekedar mengerti bahwa Tuhan menyertai kita, tapi kita betul-betul mengalami dampak dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi tema khotbah hari ini adalah dampak dari penyertaan Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana Tuhan menyertai kita? Bagaimana cara Tuhan menyertai kita? Coba kita lihat Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai ayat 18. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Dia menjanjikan bahwa Dia tidak akan meninggalkan murid-murid yatim piatu. Dia berjanji akan ada Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, yang akan menyertai murid-murid, yang juga akan menyertai kita, dikatakan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu dibuktikan dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Dia akan tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya, dan bukan cuma menyertai, Alkitab mengatakan Dia akan tinggal di dalam kita. Jadi menunjukkan bahwa ternyata Tuhan kita itu sangat dekat dengan kita. Amin. Karena Dia tinggal di dalam kita. Dia lebih dekat dengan baju yang kita pakai. Karena sekali lagi Tuhan itu tinggal ada di dalam kita. Jadi pertanyaannya begini. Kalau kita mengalami sebuah situasi dan kita merasakan sepertinya Tuhan itu jauh. Sepertinya Tuhan itu tidak ada. Pertanyaannya, siapa yang menjauh? Tuhan atau kita? Dia berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tinggal di dalam kita. Dan Dia, kalau Dia berjanji, Dia tidak mungkin berdusta. Jadi kalau sampai kemudian kita merasakan sepertinya Tuhan tidak ada, percayalah, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Kita yang menjauh dari Tuhan. Makanya ketika kita merasakan Tuhan tidak ada, jangan berdoa seperti ini. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Karena Alkitab sudah mengatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ada yang bilang begini, bagaimana dengan Daud di perjanjian lama yang berseru kepada Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan aku. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ada di perjanjian yang berbeda. Daud ada di perjanjian lama. Roh Kudus hanya ada di dalam beberapa orang dan itu cuma hinggap, Alkitab mengatakan demikian. Tapi kita ada di perjanjian baru. Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Amin. Memang ada Tuhan Yesus pernah berdoa berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi ingat, Yesus berdoa seperti itu kenapa? Karena memang itu jalan yang harus Dia jalani. Dia harus menanggung dosa seisi dunia, dosa umat manusia. Sehingga Dia terpisah dari Allah untuk sementara. Dia tanggung dosa kita, tujuannya apa? Supaya kemudian kita yang berdosa, kita dibenarkan di dalam Dia. Dan kita bisa mengalami Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, ketika Tuhan terasa jauh, jangan berdoa berseru, Tuhan jangan tinggalkan aku, jangan berdoa seperti itu. Tapi berdoa begini, Tuhan aku mau kembali kepadamu. Amin Saudara. Nah pertanyaannya begini,
Kenapa Tuhan mau menyertai kita? Kenapa Tuhan mau tinggal di dalam kita? Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan itu punya rancangan yang besar atas hidup kita. Amin. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menetapkan engkau dan saya akan naik, bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Itu rancangan Tuhan buat kita. Rancangan Tuhan buat kita adalah kita mengalami terus kemajuan dalam kehidupan. Terus meningkat dalam level rohani kita. Tuhan mau bawa kita terus naik, jadi kepala, itu rencana Tuhan buat kita. Tapi kita harus memahami begini, semakin tinggi Tuhan bawa kita pada rencananya, maka di tempat tinggi yang Tuhan siapkan buat kita, di situ badainya akan semakin besar. Di situ peperangannya akan semakin besar. Di situ tantangannya akan semakin besar. Nah, tanpa penyertaan Tuhan, percayalah, kita tidak akan pernah bisa bertahan dalam tempat yang telah Tuhan siapkan buat kita. Kita tidak akan pernah bisa menggenapi rancangan terbaik Tuhan dalam hidup kita. Tapi dengan penyertaan Tuhan, hadirnya Tuhan dalam hidup kita, itu membuat engkau dan saya menjadi orang-orang yang tangguh dalam Tuhan. Sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Yang berikutnya, kenapa Tuhan mau menyertai kita? Yesaya pasal 43 ayat 4 mengatakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kemarin Ibu Pendeta Naomi jelaskan di doa pemulihan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan menyertai kita, kenapa? Karena sekali lagi, kita ini adalah milik kepunyaannya yang paling berharga. Tuhan menciptakan seluruh isi alam semesta, tapi yang paling berharga dari semua ciptaannya adalah engkau dan saya. Amin. Itulah sebabnya Dia menyertai kita. Kalau kita punya barang yang berharga, maka kita akan menjaga, kita akan melindungi barang tersebut supaya tidak dicuri dan dirusak orang. Kita ini berharga, makanya Tuhan mau menyertai kita untuk apa? Untuk menjaga, melindungi kita. Supaya musuh tidak merusak kita, tidak mencuri kehidupan kita. Amin, saudara. Karena sekali lagi, kita ini berharga di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yakinlah pagi hari ini, siapapun kita, percayalah, kita semua adalah orang-orang yang berharga. Amin, saudara. Bukti bahwa kita berharga adalah, ingat ketika malaikat jatuh dalam dosa, tidak ada penebusan. Tapi kita umat manusia yang jatuh dalam dosa. Yesus harus datang ke dalam dunia untuk menebus engkau dan saya. Untuk membayar dosa kita. Membuktikan bahwa kita adalah orang-orang, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Nilai satu barang itu sama dengan jumlah nominal uang yang ditukarkan dengan barang tersebut. Sama dengan nilai barang yang ditukarkan dengan barang tersebut. Contohnya begini. Kalau mimbar ini dibayar dengan harga 3 juta, maka nilai mimbar ini adalah 3 juta rupiah. Setuju saudara? Alkitab mengatakan kita dibeli Tuhan dengan darahnya. Kita ditebus Tuhan bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya. Dalam darah ada apa saudara? Ada nyawa. Itu menunjukkan bahwa di mata Bapa di surga, nilai kita sama dengan nyawanya Tuhan Yesus. Menunjukkan betapa berharganya engkau dan saya. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sadarlah bahwa kita berharga. Amin. Mari kita pandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Jangan pandang diri kita berdasarkan mungkin kegagalan kita di masa lalu. Jangan pandang diri kita berdasarkan perkataan negatif orang tentang kita. Tapi mari sekali lagi kita pandang diri kita berdasarkan cara pandang Tuhan. Kita ini berharga di matanya. Jangan menilai diri kita, mengukur keberhargaan kita berdasarkan pangkat, jabatan, dan kekayaan. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau kita mengukur keberhargaan kita berdasarkan harta, kekayaan, pangkat, dan jabatan, maka yang terjadi begini. Ketika kita belum berkelimpahan dalam hal harta, ketika kita mungkin belum punya jabatan yang tinggi, maka kita akan merasa diri tidak berharga. Nah kalau kita sudah merasa diri tidak berharga, maka kita akan gagal untuk menghargai orang lain. Percayalah. Karena tidak mungkin orang yang tidak menghargai dirinya sendiri bisa menghargai orang lain. Betul saudara? Yang berikutnya, kenapa kita tidak boleh mengukur keberhargaan kita dari harta, dari pangkat, dari kekayaan? Karena begini, kalau kita mengukur keberhargaan manusia dari segi harta, dari segi kekayaan, dari segi pangkat dan jabatan, maka begini,
ketika kita bertemu dengan orang-orang yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang kaya, maka kita akan menghargai orang tersebut. Tapi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin biasa-biasa, yang tidak kaya, yang tidak punya pangkat dan jabatan, kita tidak akan menghargai orang tersebut. Itu berarti kita lagi mempraktekkan, kita lagi mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Dan apalah kita bilang ketika engkau dan saya mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Yakobus pasal 2 ayat 1-4. Boleh multimedia? Dikatakan begini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ayat 4, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan apa? Bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Ternyata gini, ketika engkau dan saya mengukur keberhargaan orang lain, manusia dari segi pangkat dan jabatan, dari segi harta, itu akan buat engkau dan saya akan mengamalkan iman kita, mempraktikkan iman kita dengan memandang muka. Dan ketika kita memandang muka, kita lagi menghakimi orang lain. Padahal penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Amin. Ketika kita menghakimi orang lain, itu berarti kita lagi mencuri haknya Tuhan. Ya, samping kiri kanan, adakah yang pernah mencuri haknya Tuhan di dekat kita? Tidak ada, amin saudara. Haleluya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara sekali lagi, sadarlah bahwa kita berharga. Jadi Tuhan menyertai engkau dan saya karena kita berharga di matanya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar bersama pagi hari ini apa dampak penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan belajar dari seorang pribadi yang namanya Yusuf. Mari kita lihat Kejadian 39 ayat 2, ayat 21 dan ayat 23. Kejadian 39 ayat 2, nonton begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 23. Sebab itu kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu siapa Yusuf. Yusuf adalah seorang tokoh perjanjian lama yang sangat luar biasa. Bahkan para teolog mengatakan bahwa Yusuf adalah gambaran dari Yesus dalam perjanjian lama. Dan kalau kita lihat pembacaan tadi saudara, berulang-ulang kali Alkitab menulis bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Artinya Tuhan ada bersama-sama dengan Yusuf. Sehingga dia bisa mencapai panggilan tertinggi Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa mengenapi apa yang menjadi rencana terbaik Tuhan dalam hidupnya. Sehingga hidupnya jadi berkat. Jadi berkat buat Mesir, jadi berkat buat keluarganya. Bahkan dia jadi berkat buat seisi dunia. Karena kita mengatakan ketika tiba musim kelaparan, orang-orang di luar Mesir datang untuk beli makanan di Mesir. Itu karena Tuhan pakai Yusuf. Amin saudara. Nah, kita akan lihat apa dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf yang jadi pelajaran buat kita siang hari ini. Yang pertama, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf membuat dia mengalami kemenangan dalam berbagai situasi. Dan saya percaya ini juga berlaku buat kita. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu akan membuat engkau dan saya mengalami kemenangan demi kemenangan dalam segala situasi kehidupan yang kita alami. Kita tahu bersama ada banyak hal yang Yusuf alami. Yang pertama, dia mengalami hal yang sukar, hal yang sulit. Kenapa? Karena kalau kita baca tentang Yusuf, Alkitab mengatakan yang pertama dia dibuang ke dalam sumur. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya. Orang-orang yang mestinya melindungi dia tapi justru menjual dia. Dan dia difitnah, dia bekerja jadi budak. Itu bukan perkara yang mudah buat Yusuf. Dia mengalami kesukaran dalam kehidupan. Dia mengalami hal-hal yang tidak baik. Ada banyak hal yang pahit yang dialami oleh Yusuf. Tapi karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya, hal buruk yang dialami tidak pernah bisa menghentikan Yusuf untuk mengenapi rancangan Tuhan terbaik dalam hidupnya. Amin saudara.
Jadi Bapak Ibu Saudara percayalah. Kalau Tuhan ada dalam kita, masalah, tantangan kehidupan seperti apapun yang datang dalam hidup kita, yakinlah bahwa masalah, tantangan, rancangan musuh terbesar apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan engkau dan saya. Karena Tuhan yang menyertai kita, Roh Kudus itu kita mengatakan, Dia lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Yusuf juga mengalami bagaimana dicobai. Ketika dia mulai melewati masa-masa kesukaran. Sebagai budak, dia mendapatkan kepercayaan di rumah Potifar. Kemudian dia dicobai dengan hal yang menyenangkan. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Ini cara kerja iblis. Cara kerja musuh. Ketika dia menyerang kita dengan kesukaran. Dan kita mulai bisa melewatinya. Dia akan menyerang kita dengan kesenangan. Kesenangan dunia. Tante Potifar berulang-ulang kali Alkitab mengatakan. Menggoda Yusuf. Supaya Yusuf bersetubuh dengan dia. Tapi Yusuf selalu berkemenangan. Amin. Itu kenapa? Saya yakin itu cuma karena ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Yusuf bisa berkemenangan, menang atas pencobaan. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara, kemampuan setan iblis adalah menggoda untuk berdosa. Itu pilihan kita sendiri. Betul Saudara? Jadi percayalah Saudara, tidak ada pencobaan-pencobaan yang bisa mengalahkan kita. Amin. Apapun yang akan musuh lakukan untuk menghancurkan kita, percaya tidak bisa. Karena Tuhan ada dalam kita, kecuali kita yang memilih untuk jatuh dalam pencobaan. Dan tidak sampai di situ, Yusuf kemudian difitnah lagi Saudara. Dia masuk di dalam penjara, dia bisa melewati semua itu. Dan ujian terbesar Yusuf adalah ketika dia ada di puncak. Ini ujian terbesar Yusuf. Ketika dia ada di puncak. Karena tahukah Saudara, banyak kali orang jatuh ketika dia ada di puncak. Betul Saudara? Ada orang yang kuat menderita, tapi tidak kuat ketika diberkati. Ketika ada di puncak kehidupan, ada banyak orang yang mengalami kejatuhan. Dan Yusuf mengalami ujian. Ujiannya apa? Ketika Yusuf ada di puncak, ada dalam panggilan tertinggi Tuhan dalam hidupnya. Kemudian Alkitab mengatakan, datanglah saudara-saudaranya yang mengkhianati dia, yang menjual dia, datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan di sana. Saudara, di sini letak kemenangan Yusuf. Menurut saudara kira-kira apa yang saudara-saudaranya lakukan menyakitkan enggak buat Yusuf? Itu pasti menyakitkan. Dan Yusuf punya kesempatan untuk apa? Untuk membalas dendam. Yusuf punya kesempatan untuk membalas, tapi itu tidak Yusuf lakukan. Yang Yusuf lakukan adalah dia mempraktekkan kasih yang sejati. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yusuf berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Dan saya percaya itu bisa lakukan, kenapa? Karena ada Tuhan yang tinggal dalam hidupnya. Amin. Demikian juga engkau dan saya. Percayalah engkau dan saya pasti bisa menghadapi setiap ujian-ujian dalam kehidupan kita. Kita bisa melewatinya. Kenapa? Sekali lagi karena ada Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi orang yang paling mungkin membenci kita, yang paling menyakiti kita. Percayalah kita semua bisa mengasihi. Amin. Dan kalau kita mengasihi itu cuma karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Itu cuma karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Roma 5:5 mengatakan pengharapan tidak mengecewakan. Karena Roh Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Amin. Karena kasih. Karena kita begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus dalam kita membuka engkau dan saya untuk mengasihi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, tantangan sebesar apapun, pencobaan sebesar apapun, percayalah tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Amin. Karena Tuhan menyertai kita. Kita akan berkemenangan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yakinlah Saudara. Makanya ada yang bilang begini, dalam Tuhan kemenangan itu pasti. Kalau kalah itu pilihan. Bilang samping kiri kanan, bilang menang itu pasti. Kalah itu pilihan. Dalam Kristus kemenangan adalah keniscayaan. Dalam Kristus kemenangan adalah kepastian. Karena roh yang lebih daripada pemenang, Roh Kudus tinggal dalam kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua Saudara, kalau kita baca ayat tadi, 3 ayat tadi yang saya bacakan tadi. Ketika Alkitab mengatakan Yusuf disertai oleh Tuhan, Alkitab mengatakan berulang kali apa yang Yusuf kerjakan itu dibuat Tuhan berhasil. Jadi menunjukkan bahwa ternyata penyertaan Tuhan akan bawa kita pada keberhasilan. Amin. Karena memang rancangan Tuhan buat kita bukan kegagalan, bukan kecelakaan.
Dia berjanji rancangannya buat kita adalah damai sejahtera untuk berikan engkau dan saya hari depan yang penuh harapan. Jadi penyertaan dalam kehidupan Yusuf itu juga berlaku buat engkau dan saya. Itu akan membawa kita pada keberhasilan. Apa yang kita kerjakan itu akan menjadi berhasil. Dan saya beritahu begini, ketika Yusuf bekerja sebagai budak, ketika dia bekerja di tahanan, itu bukan perkara yang mudah buat Yusuf. Itu bukan perkara yang gampang buat Yusuf. Karena ingat latar belakang Yusuf itu dia orang yang seperti apa. Dia lahir dari satu keluarga yang sangat diberkati. Yakub adalah orang yang diberkati Tuhan dan Yusuf adalah anak kesayangan dalam rumah tangga tersebut. Tapi kemudian dia mengalami sesuatu yang tidak baik. Dia harus bekerja menjadi seorang budak. Itu bukan perkara yang mudah buat Yusuf. Tapi kenapa dia bisa berhasil? Karena Tuhan menyertai dia. Amin. Sehingga sesukar apapun yang dia lakukan, dia tetap bisa mengalami keberhasilan. Karena Tuhan menyertainya. Alkitab mengatakan berulang kali. Pertanyaannya begini, kenapa ketika Tuhan menyertai itu akan membawa kita pada keberhasilan? Coba kita lihat Yesaya pasal 57. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15 firman Tuhan begini. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk apa? Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, tapi penyertaan Tuhan akan nyata ketika kita hidup rendah hati. Apa itu rendah hati? Tidak sombong. Sombong berarti begini, ketika kita berpusat kepada diri sendiri, tidak berpusat pada Tuhan, itu sombong. Rendah hati berarti ketika kita berpusat kehidupan kita hanya pada Tuhan, itu orang yang rendah hati. Amin. Yusuf adalah orang yang rendah hati, makanya Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan menyertai dia, dan ketika Tuhan menyertainya, Tuhan bukan sekedar menyertai, tapi Tuhan memberikan Yusuf semangat. Amin. Ketika Tuhan bersama-sama engkau dan saya percaya Tuhan akan memberikan kita semangat. Dan semangat sangat penting untuk kita berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bersemangat dalam kehidupan, ketika kita mengerjakan sesuatu sekalipun itu mungkin sukar, kita bisa melakukannya dengan mudah. Kenapa? Karena bersemangat. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bersemangat, waktu kita melakukan sesuatu sekalipun itu mungkin gampang, itu akan jadi sukar. Karena itu Bapak Ibu Saudara percayalah, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, dia akan mendorong kita. Dia akan berikan kita semangat untuk bisa melakukan segala sesuatu, sehingga kita akan mengalami keberhasilan. Amin Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, semangat itu sinonim dengan kata antusias. Itu sama. Nah kata antusias dalam bahasa Yunani memakai kata entheos, yang berarti en berarti dalam, theos berarti Tuhan. Dalam Tuhan atau Tuhan di dalam. Dan bukankah ini konsep kekristenan? Yesus berkata, barang siapa ada dalam aku dan aku dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Amin. Jadi gini, seharusnya kita orang Kristen, kita orang percaya, kita adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam kehidupan. Amin. Terima kasih buat aminnya yang sangat tidak antusias hari ini. Amin saudara. Seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersemangat. Kenapa? Karena Tuhan yang besar tinggal dalam kita. Dan percayalah dia, Tuhan yang tinggal dalam kita lebih besar dari apapun juga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi penyertaan Tuhan akan membuat engkau dan saya menjalani kehidupan dengan penuh semangat, penuh gairah. Sehingga kita akan berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Yang ketiga saudara. Kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 3 dan 4. Kejadian pasal 39 ayat 3 dan 4. Dikatakan begini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kuasa Yusuf. Kejadian 39 ayat 21 bilang begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan, Tuhan menyertai Yusuf. Dan akibat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf, Yusuf menerima kemurahan hati dari orang lain. Amin. Potifar menyayangi Yusuf.
kepala penjara menyayangi Yusuf. Jadi begini, penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu akan membuat orang-orang bermurah hati buat kita. Setuju saudara? Percayalah saudara. Bukan karena kita yang gerakkan mereka untuk bermurah hati, tidak. Tapi Tuhan yang gerakkan hati mereka untuk bermurah hati kepada kita. Memang harus diakui Bapak Ibu Saudara, ketika kita disertai Tuhan, memang ada kadangkala ada orang-orang yang mungkin akan tidak suka dengan kita. Ada yang akan iri dengan kita, akan jealous dengan kita. Tapi kita tidak usah fokus dengan orang-orang itu. Amin. Karena memang ada orang seperti itu, tapi kabar baiknya ada juga orang-orang yang akan Tuhan gerakkan untuk mendorong kita, untuk menguatkan kita, untuk bermurah hati kepada kita. Saudara, tahun yang lalu ada seorang anak muda, seorang orang muda, dia gabung dengan komunitas kami di Dewasa Muda. Dan sebelum saya lanjut khotbah ini, saya ingin mengajak buat saudara-saudara yang masih muda, yang keluarga muda, engkau yang bekerja profesional muda, mari gabung dengan kami dalam komunitas Dewasa Muda. Untuk bertumbuh bersama, untuk berubah, untuk mencapai destinasi ilahi. Amin saudara? Kami mengajak orang muda untuk gabung, hari Jumat ada ibadah awal di ibadah perdana tahun 2016, mari gabung bersama-sama dengan kami. Jadi saudara, orang muda ini gabung dengan kami dan hidupnya sudah hancur saudara. Hidupnya sudah hancur, terikat dengan utang. Dan utangnya bukan sedikit, sangat banyak. Dia mengalami kehidupan yang betul-betul hancur, tapi dia ingat Tuhan. Dia mau datang kembali kepada Tuhan. Dia adalah seorang pegawai negeri, dia bekerja di satu instansi dan dia juga lagi studi saudara. Untuk menjadi spesialis di bidangnya. Nah singkat cerita saudara, ketika dia gabung dengan kami, ketika dia gabung, dia ikut ujian yang sudah 5 kali dia ikuti. 4 kali dia ikut tapi tidak pernah lulus. Waktu dia ujian di Jakarta, ternyata dia tidak lulus. Ketika dia kembali, dia sharing dengan kami, dan kami bilang kepadanya, ingat, Tuhan menyertai kita tapi Tuhan juga bekerja dengan prinsip. Ada hal-hal yang mungkin perlu engkau tinggalkan. Kebetulan beliau masih merokok, saudara, ketika dia gabung dengan kami. Tapi kami tetap terima dia, karena label kami dalam komunitas kami tidak menerima orang yang sempurna. Yang kami terima adalah orang yang tidak sempurna, yang mau kejar kesempurnaan. Amin, saudara? Nah, singkat cerita, saudara, dia ambil keputusan, dia berhenti merokok, dan dia ikut ujian ke-6 kali. Dan apa yang terjadi? Orang muda ini, dia lulus dengan nilai yang terbaik. Nah, bukan cuma sampai di situ. Masih ada satu ujian lagi yang harus dia lakukan. Tapi ada syaratnya. Dia harus melakukan sesuatu dan itu ada targetnya. Ada target yang harus dia capai. Nah, dia sudah berusaha keras, bekerja keras. Dia sudah berjuang, tapi apa yang terjadi saudara? Target itu ternyata tidak tercapai. Tapi saya bilang kepadanya seperti ini. Amsal 29:1 mengatakan, hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Perkatakan firman Tuhan ini bilang, hati pemimpin-pemimpin saya ada di tangan Tuhan. Biar Tuhan alirkan, biar mereka bermurah hati kepada saya. Dan apa yang terjadi saudara? Dia perkatakan itu ternyata. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang punya kewenangan untuk menentukan dia layak ikut ujian atau tidak. Ternyata mereka mengizinkan dia untuk bisa ikut ujian pada bulan Februari. Jadi ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mengerahkan orang-orang untuk bermurah hati kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya katakan ini bukan mengajar supaya kita malas cari gampang, bukan. Saya tahu dia sudah berusaha, dia sudah berjuang, tapi tidak bisa mencapai. Tapi kemurahan Tuhan turun lewat orang-orang dan membantu dia. Percayalah ketika engkau dan saya dalam penyertaan Tuhan, sekali lagi, Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk bermurah hati kepada kita, untuk mendorong kita, untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan firman Tuhan, saya tahu karena ada orang-orang yang telah Tuhan pakai untuk bermurah hati kepada saya. Ada istri saya yang selalu mendorong saya, menguatkan saya, sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang menolong saya, yang mendorong saya. Saya ingat dulu waktu saya baru bertobat, Ibu Eli sering khotbah, bahkan banyak kali khotbahnya saya pakai khotbah di tempat-tempat lain, saudara. Itu kenapa? Karena ada orang-orang yang telah Tuhan pakai untuk memberkati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, jangan fokus pada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Mari lihat ada begitu banyak orang-orang yang Tuhan pakai untuk bermurah hati kepada kita. Mari kita lihat ada istri kita, ada anak-anak kita, ada orang-orang dekat kita yang Tuhan pakai untuk bermurah hati kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata penyertaan Tuhan itu akan Tuhan membuat Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk bermurah hati kepada kita, untuk kita bisa menggenapi panggilan terbaik Tuhan dalam hidup kita seperti Yusuf. Tuhan pakai hidupnya karena ada orang-orang yang bermurah hati kepadanya.
Pertama Potifar, kemudian kepala penjara, dan ada juru minum, dan akhirnya Firaun, Raja Mesir. Dia bermurah hati kepada Yusuf, sehingga Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Amin, saudara? Dan yang keempat, saudara. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita, itu akan membuat engkau dan saya mendapatkan yang namanya hikmat. Amin. Ibu Pendeta Eli Sondak bagikan bagi kami baru-baru di fellowship hari Selasa mengatakan seperti apa itu hikmat. Hikmat adalah menerapkan kemampuan yang kita miliki di waktu yang tepat, tempat yang tepat, pada sasaran yang tepat. Dan ini yang dimiliki oleh Yusuf. Amin. Dia bisa menerapkan hikmat di tempat yang tepat, waktu yang tepat, pada sasaran yang tepat. Ketika dia bekerja sebagai budak, dia bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan sehingga dia bisa berhasil. Bahkan ketika dia dicobai oleh Tante Potifar, dia bisa punya hikmat. Dia tidak tinggal di situ tapi dia lari. Amin. Amin, saudara. Ingat, dosa percabulan tidak bisa ditengking tapi harus dijauhi. Setuju, katakan amin. Anda berdoa, aku tolak dalam nama Yesus, percaya Anda akan jatuh. Menjauhlah dari situ, dan inilah hikmat yang Tuhan berikan buat Yusuf. Amin. Ketika Firaun mendapatkan mimpi, tak seorang pun yang bisa menerjemahkan mimpi tersebut, menafsirkan mimpi tersebut. Yusuf bisa menafsirkan, bahkan berikan jalan keluar. Sehingga akhirnya kita tahu bersama, ketika kelaparan datang, Mesir berkelimpahan. Dan ada banyak bangsa-bangsa lain yang datang ke Mesir untuk beli bahan makanan di sana. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Karena Yusuf disertai oleh Tuhan, makanya dia mendapatkan hikmat. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau ini berlaku bagi Yusuf, berlaku juga buat engkau dan saya. Kita berhikmat bukan tergantung berapa tinggi pendidikan kita. Itu tidak salah, itu memang harus. Kalau engkau lagi sekolah, engkau harus berpendidikan tinggi. Harus sekolah baik-baik. Tapi kita yang sudah terlanjur tidak sekolah, saudara, ingat, hikmat tidak tergantung dari berapa tinggi tingkat pendidikan kita. Amin. Petrus dan kawan-kawan kebanyakan cuma nelayan. Tapi Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Itu karena ada hikmat Tuhan. Hari ini kalau saya bisa berdiri depan Bapak Ibu Saudara, saya yakin bukan karena saya, tapi ini karena hikmat Tuhan. Saya cuma preman kampung, saudara. Tidak punya masa depan. Saya lulus SMA, saudara, itu tidak kuliah, tidak sekolah betul, cuma ikut ujian, cuma bayar ijazah. Sempat kuliah 1 semester langsung berhenti jadi pengacara, pengangguran yang banyak acara. Jadi saudara, aslinya saya cuma lulusan SMP, saudara. Kalau saya bisa berdiri depan Bapak Ibu Saudara, bukankah ini karena hikmat dari Tuhan? Amin. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan akan jadi bagian kita dan hikmat akan bawa kita pada keberhasilan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi semua percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita, amin. Nah pertanyaannya begini, apa respon terbaik kita terhadap kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita baca dalam Kejadian 39 ayat 9b, ketika Kejadian 39 ayat 9b, ketika Tante Potifar membujuk Yusuf untuk bersetubuh dengan dia, apa yang Yusuf jawab? Yusuf jawab begini, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi Yusuf menghormati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ketika Tante Potifar mengajak dia untuk bersetubuh dengan dia, saudara, tidak ada seorang pun yang tahu. Betul enggak? Tapi Yusuf menghormati Tuhan, dia tahu, Tuhan tahu. Makanya itu dia tidak lakukan. Jadi respon terbaik kita ketika kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, hormati kehadirannya dalam hidup kita. Amin. Belajar dari Yusuf, jangan ambil sesuatu yang bukan milik kita. Setuju, katakan amin. Jadi orang yang meresponi hadirnya Tuhan dalam hidupnya tidak akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dengan kata lain, orang yang sadar akan kehadiran Tuhan, yang menghormati kehadiran Tuhan, tidak akan korupsi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yusuf sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia menghormati Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, hormati kehadirannya. Jangan sembarangan dalam kehidupan. Jangan hidup dalam dosa. Jangan sampai kita masuk gereja pulang bersinah, tidak boleh seperti itu. Hormati kehadirannya. Amin. Ada begitu banyak orang masih enak datang ke gereja dengan istri orang. Pulang masih ibadah, masih menyembah Tuhan.
Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, hormati kehadiran. Bagaimana supaya kita bisa menghormati kehadiran Tuhan? Apa yang Pastor Edo bagikan bulan lalu. Sadar bahwa dia hadir bersama dengan kita. Sadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana supaya kita sadar akan kehadiran Tuhan? Harus ada iman. Kalau hari ini saya menyadari kehadiran istri saya di gereja ini, tempat ini, saya tidak perlu iman. Kenapa? Karena saya melihatnya. Betul saudara? Tapi untuk menyadari kehadiran Tuhan, Tuhan tidak bisa kita lihat. Harus ada iman. Percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika saudara tidak merasakan Tuhan, percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu lebih suka kita percaya kepadanya daripada kita merasakan dia. Amin. Ketika engkau menyembah Tuhan tidak merasakan Tuhan, percaya Tuhan ada, angkat tangan tetap sembah dia. Jadi percaya bahwa Tuhan ada. Ketika kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, akan timbul kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Ketika kita sadar akan kehadiran Tuhan, kita akan menghormati Tuhan. Kalau kita baca di kitab Wahyu berulang kali, ketika ada kata hormat akan muncul kata kemuliaan di sana. Waktu engkau dan saya menghormati Tuhan, maka kemuliaan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Akan ada kemuliaan kita alami, percayalah saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, respon terbaik kita terhadap hadirnya Tuhan dalam hidup kita, hormati kehadirannya. Nah pertanyaannya begini, apa bukti bahwa Tuhan itu, dampak penyertaan Tuhan itu betul-betul nyata dalam hidup kita, betul-betul sudah terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat saudara. Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat 2 dan 3. Dikatakan begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah apa saudara? Dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya dan seterusnya. Kemudian Kejadian 41 ayat 38 begini. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kita tahu bersama bahwa Potifar dan Firaun adalah orang-orang yang tidak tahu siapa itu Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi pada ayat ini katakan begini, ketika Potifar melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Kemudian Firaun Raja Mesir mengatakan bahwa roh Allah ada dalam Yesus. Dia menyatakan, dia mengakui bahwa roh Allah ada dalam diri Yusuf. Jadi gini, bukti bahwa penyertaan Tuhan itu betul nyata dalam hidup kita adalah ketika orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa mengakui bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Ketika orang-orang yang di luar Tuhan yang tidak mengenal Tuhan bisa melihat bahwa betul Tuhan menyertai kehidupan kita. Setuju katakan amin. Pertanyaannya begini, ketika orang-orang yang tidak mengenal Tuhan melihat kita, betulkah mereka sudah melihat bahwa Tuhan beserta kita? Seharusnya kalau kita sudah mengalami dampak penuh dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan harus bisa melihatnya. Amin. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan harus bisa berkata bahwa betul roh Allah ada di dalam orang ini. Sehingga lewat hidup kita ada banyak orang-orang yang bisa bertobat dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi akhirnya saya mau katakan siang hari ini, selamat mengalami dampak dari penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.